Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Dayang Santi berusia 40 tahun, tinggal bersama keluarganya di perumahan Bumi Mondoroko Raya, BMR Blok G01 nomor 32, Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sejak tahun 2015. Santi telah menikah dengan suaminya bernama Ditya Musan Muhammad alias Yayan yang juga berusia 40 tahun. Dan dari pernikahan itu Santi dan Yayan telah dikaruniai 3 orang anak. Diketahui bahwa Santi ini merupakan istri kedua dari Yayan, tetapi tidak dijelaskan secara detail bagaimana pernikahan Yayan dengan istri pertamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, Santi dan Yayan dikenal sebagai suami istri yang pendiam oleh para tetangga sekitar. Katanya keluarga ini jarang berbaur di lingkungan tempat tinggal mereka. Rumah tangga Santi dan Yayan telah terjalin selama 9 tahun. Namun dikatakan bahwa dalam pernikahan mereka selama tahun 2015 hingga tahun 2019, Yayan sang suami memiliki sifat yang temperamen dan sering melakukan KDRT kepada Santi. Tetapi meskipun mengalami penderitaan tersebut, sebagai istri yang sangat mencintai keluarganya, Santi memutuskan untuk terus bertahan, terutama demi ketiga buah hati mereka. Dan ketika dirinya mengalami KDRT, Santi lebih memilih untuk memendamnya sendiri. Dia tidak curhat kepada siapapun karena tidak ingin merepotkan orang lain. Santi dikenal sebagai sosok istri yang sabar, patuh kepada suami dan sangat menyayangi ketiga anaknya. Santi rela melakukan apa saja untuk membuat anak-anaknya bahagia. Selain itu, meskipun dikenal tertutup, namun ketika berpapasan dengan para tetangga, Santi selalu bersikap ramah dan sopan kepada mereka. Selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2015 hingga 2019, Santi mengalami sifat temperamen dan KDRT dari sang suami. Tetapi seiring berjalannya waktu, keluarga kecil ini mulai terlihat normal seperti keluarga pada umumnya. Hingga akhirnya pada tahun 2024 terjadi tragedi tragis dalam keluarga ini yang akan merenggut nyawa salah satu di antara mereka. Oke guys, sekarang kita masuk pada kronologi kejadian kasus ini yang kami rangkum dari berbagai media online seperti artikel maupun berita nasional. So guys, pada hari Rabu 24 Januari 2024 sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, di dalam rumah Santi dan Yayan masih terdengar suara tawa ketiga anak mereka yang sedang bermain bersama. Beberapa saat kemudian seorang tetangga bernama Dewi mendengar suara keributan antara Santi dan Yayan dari dalam rumah. Dan pertengkaran kali ini menurut Dewi terdengar sangat serius. Tetapi meskipun begitu, Dewi tidak terlalu menganggap serius. Dia mengira mungkin hanya masalah rumah tangga biasa aja antara Santi dan Yayan, sehingga Dewi pun pergi dari rumahnya untuk menghadiri acara keluarga. Kemudian pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Dewi yang telah kembali ke rumah usai dari acara keluarga sudah tidak lagi mendengar suara keributan antara Santi dan Yayan. Dewi mengira Santi dan Yayan sudah tidak bertengkar lagi sehingga dirinya melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Tetapi selang beberapa saat tiba-tiba Dewi melihat anak kedua dari Santi berinisial YA berusia 5 tahun itu menangis di depan rumahnya. Dewi pun menghampiri YA lalu bertanya, "Ada apa? Kok menangis?" Lalu YA menjawab, "Punya air putih." Dewi menjawab lagi, "Buat apa?" Dan YA mengatakan untuk ibunya karena minum racun, tapi saat itu jawaban YA kurang jelas pengucapannya. Di saat yang bersamaan, Santi sempat menelpon tetangga lain yang bernama Bu Edi untuk meminta minum. Saat itu Bu Edi pun menjadi heran dan bingung dengan hal tersebut. Bu Edi dan suaminya bersama Dewi pun kemudian datang ke rumah Santi sambil membawa segelas air minum. Setibanya di rumah Santi, mereka pun mengikuti YA anak Santi menuju ke kamar tidur. Ketika pintu kamar dibuka, Dewi bersama Bu Edi dan suaminya menjadi sangat terkejut ketika melihat Santi tergeletak di lantai dengan kondisi sangat lemas dan mulutnya mengeluarkan busa berwarna kuning dengan bau yang sangat menyengat.
Suami Bu Edi pun segera menelpon Yayan, suami Santi, namun panggilan tersebut tidak dijawab. Merasa khawatir, para tetangga langsung membawa Santi ke Puskesmas Singosari untuk pertolongan pertama. Tetapi katanya setibanya di sana, pihak puskesmas tidak bisa memberikan penanganan karena tidak adanya keluarga yang bertanggung jawab. Karena hal itu, terpaksa Santi pun dibawa kembali pulang ke rumahnya tanpa mendapatkan pertolongan medis. Kemudian di sore hari, Yayan suami Santi pulang ke rumah. Dan saat itu Yayan berpura-pura khawatir melihat kondisi sang istri yang muntah-muntah di dalam kamar. Dan di malam hari kondisi Santi makin parah, di mana dirinya pucat, lemas, tak berdaya. Akhirnya pada jam 8 malam waktu Indonesia Barat, Yayan bersama beberapa tetangga membawa Santi ke rumah sakit Marsudi Waluyo. Setibanya di rumah sakit, tim medis pun segera menangani Santi. Tetapi sayangnya beberapa jam kemudian, Santi dinyatakan meninggal dunia akibat terlalu banyak cairan berbahaya di dalam tubuhnya. Para tetangga yang mengetahui kematian Santi pun menaruh rasa curiga mendalam sehingga mereka memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Menerima laporan tersebut, tim Polsek Singosari pun segera melakukan penyelidikan, yang pertama dengan mendatangi rumah Santi dan Yayan. Sementara jasad Santi dipindahkan ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang guna dilakukan otopsi untuk mencari tahu penyebab kematian Santi secara pasti. Di sisi lain, polisi yang melakukan olah TKP di rumah Santi dan Yayan menemukan ada ceceran cairan busa di dalam kamar. Ditemukan juga beberapa barang bukti, salah satunya sebuah botol cairan pembersih kamar mandi yang berada di dapur. Polisi pun menduga bahwa Santi telah meminum cairan pembersih itu. Polisi pun mulai menyelidiki alasan Santi meminum cairan tersebut. Apakah Santi memang ingin mendiskon umur atau ada unsur lain di balik peristiwa ini? Kemudian polisi mewawancarai beberapa saksi yang diantaranya adalah para tetangga. Dan seorang tetangga mengatakan bahwa sebelumnya Santi sering mengalami KDRT dari Yayan suami Santi sendiri. Kesaksian tersebut pun dibenarkan oleh Dewi yang merupakan tetangga terdekat Santi dan Yayan. Menurut Dewi, Santi dan Yayan dikenal tertutup. Namun satu hari karena mungkin tak bisa lagi menahan penderitaannya sendiri, Santi pernah curhat kepada Dewi bahwa dirinya sering dipukuli oleh Yayan hingga mengalami memar. Nah, dalam proses penyelidikan, hasil otopsi pada jasad Santi pun keluar, di mana hasil otopsi mengungkapkan bahwa kematian Santi disebabkan keracunan. Ditemukan banyak sekali cairan di tubuh Santi yang diduga sama dengan cairan pembersih yang ditemukan polisi di dalam dapur rumah Santi dan Yayan. Dengan keluarnya hasil otopsi, polisi pun makin mendalami kasus ini. Setidaknya ada 12 orang saksi yang diperiksa oleh polisi, termasuk para tetangga serta anak-anak Santi. Dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, polisi menemukan saksi kunci yang tak lain yakni YA berusia 5 tahun yang merupakan anak kedua Santi dan Yayan. Dengan pengucapan kata-kata yang belum terlalu jelas, YA menceritakan fakta sebelum kematian sang ibu. YA mengaku bahwa ia melihat ayahnya yakni Yayan memaksa ibunya untuk meminum cairan pembersih lantai. Selain pengakuan YA dan para tetangga, polisi juga menemukan bukti lain yaitu buku harian Santi di dalam lemari. Dalam buku harian tersebut, Santi menuliskan catatan atau curahan hatinya yang menggambarkan kondisi rumah tangganya dengan Yayan sang suami yang tidak baik-baik saja. Dan di sebuah halaman, salah satu curahan hati Santi bertuliskan, "Di rumah cuma main HP, gak pernah ngajak ngobrol istri. Istri dianggurin, dianggap pembantu tapi gak digaji. Setan ancen koen. Kamu di luar senang boncengan sana, boncengan sini. Opo kowe iku grab." Santi juga menyatakan kekecewaannya karena merasa tak dihargai sebagai istri. Ia menaruh kecurigaan atas aktivitas sang suami di luar rumah yang menurutnya sudah tidak semestinya. Ada juga rekaman video berisi anak korban mempraktekkan kembali adegan orang tuanya pada saat kejadian. Dengan bukti-bukti tersebut, polisi pun memfokuskan perhatian mereka kepada Yayan suami korban. Ditya Musan Muhammad alias Yayan kemudian diamankan pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari hasil pemeriksaan diduga bahwa Yayan telah memaksa sang istri meminum cairan pembersih lantai.
Hal itu ia lakukan karena dipicu tuduhan selingkuh, di mana keduanya saling menuduh selingkuh hingga sering cekcok. Baik Santi maupun Yayan sama-sama mencurigai masing-masing memiliki pria idaman lain maupun wanita idaman lain, karena memang riwayat dari diari korban melambangkan bahwa rumah tangga mereka kurang akur. Dari hasil penyelidikan polisi, diduga kasus ini bermula pada hari Rabu 24 Januari 2024 sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Saat itu Yayan sedang duduk sambil bermain handphone di kursi ruang tamu. Tiba-tiba Santi menghampiri dirinya dan ia secara spontan mematikan ponselnya itu. Sontak hal itu pun membuat Santi emosi dan cemburu. Ia menuduh Yayan memiliki selingkuhan yang dibantah keras oleh Yayan. Menurut Santi, kalau nggak selingkuh kenapa Yayan mematikan ponselnya ketika dirinya menghampiri gitu loh. Santi pun memaksa meminta ponsel Yayan untuk dicek. Tetapi Yayan bersikeras tidak mau memberikan ponselnya, sehingga cekcok di antara keduanya pun tak terhindarkan. Emosi dari keduanya makin memanas yang membuat Yayan gelap mata. Sontak Yayan menuju ke dapur untuk mengambil cairan pembersih, lalu ia menuangkan cairan itu ke dalam gelas, sementara Santi kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Yayan pun menyusul Santi ke dalam kamar mandi sambil membawa gelas berisikan cairan pembersih, lalu ia memaksa Santi untuk meminum cairan tersebut. Santi pun berusaha menolak dan mendorong Yayan. Namun Yayan sudah dalam emosi membara terus memaksa mencekoki istrinya itu dengan cairan pembersih tersebut. Santi kemudian berhasil dicekoki cairan tersebut oleh Yayan yang disaksikan langsung oleh anak mereka. Sambil menangis anak mereka pun berkata, "Ayah jangan gitu." Namun seruan dari anak mereka tidak dihiraukan oleh Yayan. Setelah itu Santi dan Yayan pun keluar dari kamar mandi, lalu Santi masuk ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian zat berbahaya yang diminum Santi pun mulai bereaksi yang membuatnya lemas hingga terkapar di lantai dan mengeluarkan busa. Melihat kondisi sang istri, Yayan pun segera pergi dari rumah agar seolah-olah Santi melakukan diskon umur sendiri. Di sisi lain, anak mereka yakni YA berusia 5 tahun tampak kebingungan dan menangis menyaksikan sang ibu terkapar di lantai dengan mulut mengeluarkan busa dan muntah-muntah. YA kemudian membantu sang ibu membersihkan muntahan di lantai. Setelah itu dengan kondisi lemas, Santi meminta YA mengambilkan air minum di dapur. Tetapi karena air minum di galon mereka sedang kosong, YA pun keluar rumah sambil menangis meminta air kepada Dewi tetangga mereka. Itulah kronologi berdasarkan dugaan dan penyelidikan dari pihak kepolisian. Tetapi di sisi lain, Yayan membantah telah memaksa istrinya meminum cairan pembersih. Menurutnya sang istrilah yang ingin mendiskon umur karena cemburu. Menurut versi Yayan, istrinya cemburu karena melihat dompet kartu miliknya, di mana dompet tersebut hadiah dari seorang perempuan. Dompet itu dari customer jualan online istri saya. Kenalnya dari mengantar jualan saja. Saya tahu namanya Mama Vira, itu nama di kontaknya, ujar Yayan. Jadi Santi memiliki bisnis jualan online. Tetapi Yayan mengklaim tidak mengetahui nama asli dari customer dengan nama kontak Mama Vira ini. Namun katanya dia sudah beberapa kali mengirim paket ke Mama Vira. Sebenarnya Santi sudah menanyakan mengenai dompet tersebut kepada Yayan sejak 21 Januari lalu. Kenapa Mama Vira bisa kasih dompet itu, kapan dia ngasihnya, serta pertanyaan-pertanyaan lain. Namun Yayan mengaku tidak mau mengungkap identitas pengirim karena khawatir terjadi konflik di antara mereka berdua. So, karena tidak mau mengungkap identitas pengirim kado, Yayan mengatakan istrinya nekat mengambil botol putih berisi cairan pembersih lantai. Sudah 3 kali dia mau bundir, saya lelah dengan kelakuannya, ujar Yayan. Ancaman hukuman terhadap Ditya Musan Muhammad alias Yayan bisa jadi akan ringan. Sebab pria asal desa Watu Gede kecamatan Singosari yang didakwa meracuni istrinya itu berpotensi lolos dari pasal penghilangan nyawa. Dari 11 kali sidang yang menghadirkan 12 saksi, rata-rata mengaku tidak melihat Yayan melakukan penghilangan nyawa, tapi mengarah pada korban yang nekat bundir, kemudian Yayan membiarkannya.
Hanya ada satu saksi kunci yang menyebutkan terdakwa mencekoki korban menggunakan cairan pembersih lantai, yakni YA yang tak lain anak kedua mereka. Tetapi usia YA masih 5 tahun, sehingga kesaksiannya kalah kuat dibandingkan saksi dewasa. Sayang korban sudah tiada, sehingga kita tidak bisa mendengar kesaksiannya apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Semua hanya berdasarkan keterangan pelaku. Meskipun ada saksi kunci yang melihat langsung kejadian tersebut, yakni YA anak korban dan pelaku, namun kesaksian YA dianggap tidak akurat karena usianya yang masih 5 tahun. Kemudian dalam sidang di Pengadilan Negeri Kepanjen pada Rabu 2 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa terdakwa Yayan tidak segera membawa korban ke rumah sakit meskipun mengetahui kondisi kritis istrinya. Menurut jaksa, terdakwa dengan sengaja membiarkan istrinya dalam keadaan sengsara, padahal terdakwa seharusnya merawat dan menjaga korban. Selama proses persidangan, dugaan penghilangan nyawa terhadap Dayang Santi tidak terbukti. Semua saksi yang dihadirkan tidak dapat menjelaskan adanya tindakan penghilangan nyawa. Para saksi hanya menerangkan bahwa terdakwa menunda membawa korban ke rumah sakit setelah mengetahui korban minum cairan beracun. Keterangan ini menjadi dasar tuntutan bagi terdakwa atas pembiaran tersebut. Dalam kasus ini terdapat video pengakuan dari anak korban dan pelaku yakni YA yang sempat diperhitungkan. Namun jaksa menyatakan bahwa keterangan tersebut dianggap lemah oleh majelis hakim karena anak tersebut masih di bawah umur. JPU mengatakan bahwa keterangan anak di bawah umur tidak dihitung oleh majelis hakim, hanya keterangan dari saksi dewasa yang diperhitungkan. Akhirnya Yayan pun tidak dijerat dengan pasal penghilangan nyawa. Ia hanya didakwa melanggar pasal 304 junto pasal 306 ayat 2 KUHP tentang seseorang menempatkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara dan akibatnya korban mengalami luka berat atau meninggal, dan Yayan menghadapi tuntutan 9 tahun penjara. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.